Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi bab 2 tentang himpunan. Materinya sudah Umi bagikan sebelumnya. Umi harap kalian sudah mencatat semuanya dan membacanya terlebih dahulu. Sekarang dengarkan penjelasan Umi. Himpunan. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar kata himpunan, ada yang belum. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, himpunan ini sama artinya dengan gabungan atau kumpulan. Dalam matematika, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi himpunan ini anggotanya jelas. Ada juga yang disebut bukan himpunan. Nah, kalau dia bukan himpunan, ini berarti anggotanya tidak dapat kita tentukan dengan jelas dan tidak dapat diukur. Coba perhatikan beda himpunan dan bukan himpunan berikut. Contoh himpunan. Himpunan hewan karnivora. Nah, bisakah kamu tentukan anggota atau objek-objek yang termasuk hewan karnivora? Bisa ya. Karnivora berarti pemakan daging. Contohnya saja harimau, anjing. Seperti itu. Bisa kita tentukan anggotanya, berarti itu adalah himpunan. Himpunan warna pelangi, merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Bisa kita tentukan anggotanya, siapa? Berarti ini himpunan. Himpunan bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Bisa kita tentukan. Ini kan jelas bilangan prima itu apa. Kemudian dibatasi antara 10 dan 40. Berarti 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kurang dari 40. Jadi intinya kalau dia himpunan, ini anggotanya bisa kita definisikan dengan jelas. Bisa kita tentukan siapa anggotanya. Nah, kalau dia bukan himpunan, perhatikan. Himpunan lukisan yang menarik. Nah, ini bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena anggotanya tidak dapat kita tentukan secara jelas. Lukisan ini kan, kalau katanya lukisan yang menarik menurut Umi belum tentu menarik menurut kamu. Nah, jadi dia tidak jelas menarik ini yang seperti apa. Karena berbeda menarik menurut Umi dan menurut kamu atau menurut yang lain. Jadi ini bukan himpunan. Himpunan orang pintar. Nah, pintar di sini juga kita tidak bisa ukur. Pintar ini yang bagaimana? Ada dia pintar di matematika, itu pintar juga. Tapi tidak bisa dia IPA. Ada yang pintarnya di IPA. Nah, jadi orang pintar ini tidak ada ukuran pastinya. Jadi ini bukan himpunan. Himpunan warna yang bagus. Nah, menurut Umi biru itu bagus. Menurut kamu kuning yang bagus. Jadi dia nggak bisa kita seragamkan gitu anggotanya. Maka itu adalah termasuk bukan himpunan. Oke, di sini penjelasannya sudah ada. Coba kamu baca-baca kembali ya. Kita lanjut ke penulisan suatu himpunan. Nah, ada 3 cara dalam menuliskan atau menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Nah, untuk menyatakan himpunan dengan kata-kata, di sini kita harus memperhatikan kesamaan sifat dari anggota-anggota himpunan tersebut. Contohnya ini ada A adalah himpunan yang anggotanya Senin, Selasa, Sabtu. Nah, bagaimana kita menyatakan himpunan dengan kata-kata jika anggotanya Senin, Selasa, Sabtu? Nah, coba kalian perhatikan. Senin, Selasa, Sabtu ini apa ini? Ini nama-nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S, ya kan? Nah, berarti A adalah himpunan Senin, Selasa, Sabtu bisa kita nyatakan dengan A adalah atau sama dengan himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Oke, kita lihat contoh yang kedua. C adalah himpunan yang anggotanya 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Nah, kita lihat anggota-anggota C ini apa kesamaan sifat yang dimilikinya. Ini bilangan apa? Ternyata 23 sampai 47 ini adalah bilangan prima antara 20 dan 50. Maka menyebutkan atau menyatakan himpunannya dengan kata-kata untuk C ini sama dengan bilangan himpunan bilangan prima antara 20 dan 50. Itu maksudnya dengan kata-kata. Selanjutnya dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, dengan mendaftar anggotanya berarti di sini kita tuliskan anggota-anggota himpunannya di dalam kurung kurawal. Nah, perhatikan dalam menyatakan himpunan atau menuliskan himpunan, kurung yang kita pakai itu yang ini, kurung kurawal. Ini, perhatikan ya, bukan kurung biasa, ini kurung kurawal namanya. Ini yang pembuka, ini penutup. Bedakan dengan kurung biasa. Nah, kita baca lagi.
Mendaftarkan anggotanya berarti anggota-anggota himpunannya ditulis dalam kurung kurawal, dipisahkan dengan tanda koma. Urutannya boleh diabaikan, tidak berurut, tidak apa-apa. Kita lihat. Nah, diketahui P itu adalah nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Nah, ini tadi bentuk seperti ini adalah himpunan dengan kata-kata. Nah, kita diminta menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Berarti kita cari nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Berarti P sama dengan himpunan yang anggotanya Januari, Juni, Juli. Nah, itu dia dengan mendaftarkan anggotanya. Ini dia Januari, Juni, Juli. Lihat penulisannya. Yang kedua, himpunan Q adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X anggota A. A adalah himpunan bilangan asli. Nah, sekarang kita cari bilangan yang kurang dari 5 dan merupakan himpunan bilangan asli. Berarti cari bilangan asli yang kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Maka Q kita nyatakan dengan mendaftarkan anggotanya menjadi Q sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Itu dia. Kalau dengan kata-kata, nih. Ini tadi. Ini dengan kata-kata. Mendaftarkan anggotanya. Nih. Oke, jadi beda ya. Kita lihat yang ketiga. Dengan notasi pembentuk himpunan. Perhatikan. Cara ini menyatakan himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan yang dalam penulisannya menggunakan bentuk nih. Himpunan X, sedemikian sehingga X, titik-titik. Itu tergantung nanti syarat keanggotaannya. Kita lihat contohnya, yang mana ini notasi pembentuk himpunan. Nyatakan himpunan A sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama, kamu perhatikan anggota himpunan A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 0 sampai 6 ini adalah bilangan apa? Itu dulu, bilangan apa ini? Ini adalah bilangan cacah. Bilangan cacah yang kurang dari 7. Ini nanti diperbaiki ya. Ini kurang dari 7, bukan dari 6, karena 6-nya ada di sini. Oke, ini nanti diganti jadi 7. Oke, jadi notasi pembentuk himpunannya seperti ini dituliskan. Perhatikan. Nih, cara penulisannya boleh seperti ini, boleh ini. A sama dengan himpunan X dengan syarat X bilangan cacah kurang dari 6. Ini juga masih ada yang kurang ini. Nanti tambahkan di sini ya. X bilangan cacah kurang dari 6. Atau bisa juga seperti ini. A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6. Ini simbol kurang dari. Kemudian koma. X bilangan cacah. Ini penulisannya. Nih. Kamu pelajari yang ini aja cara menuliskannya. Ini juga boleh yang di sebelah kiri. Cara membacanya ini sudah Umi buat ya. Ini tadi. A adalah himpunan X dengan syarat X kurang dari 6 dan X bilangan cacah. Atau boleh juga A adalah himpunan yang anggotanya X. Sedemikian sehingga ini ada garis seperti huruf L tapi dia lebih panjang. Itu dibacanya boleh dibaca dengan, boleh dibaca sedemikian sehingga. Jadi dibaca A adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian sehingga X kurang dari 6. X adalah bilangan cacah. Kita lihat contoh yang kedua. Nyatakan himpunan C, A, B, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, A, B, C, D ini adalah abjad, huruf abjad. Tapi huruf abjad dibatasi hanya sampai D, berarti 4 huruf pertama dalam abjad. Jadi dituliskanlah C sama dengan himpunan yang anggotanya P, sedemikian sehingga P adalah 4 huruf pertama dalam abjad. Jadi kalau notasi pembentuk himpunan dituliskannya seperti ini. Ini tadi bentuk umumnya. Titik-titiknya isi dengan syarat keanggotaannya sesuai anggota himpunannya. Oke. Nah, di sini ada yang perlu kamu perhatikan juga. Kita sering melihat ada tanda titik 3 dalam matematika. Jadi jika suatu himpunan mempunyai anggota sangat banyak dan memiliki pola tertentu, maka penulisannya dapat ditulis menggunakan 3 buah titik. 3 buah titik itu kita baca dan seterusnya. Misalnya nih A adalah himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan sangat banyak, tidak terbatas. Tidak mungkin kita tuliskan semuanya. Maka gunakanlah 3 buah titik. Ditulis A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini titik 3.
Kemudian yang kedua, J adalah himpunan bilangan cacah ganjil kurang dari 100. Nah, ini perhatikan ada syaratnya kurang dari 100. Penulisannya perhatikan J sama dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai ini dibatasi 99. Karena tadi ada di sini syaratnya kurang dari 100. Jadi beda nomor 1 dengan nomor 2. Oke, mungkin sampai situ penjelasan Umi. Nah, ini kalian tulis dan kalian ingat, sering keluar nanti atau dalam menuliskan notasi pembentuk himpunan, kalian sudah tahu itu bilangan apa. Kalian perhatikan. Terima kasih, silakan diulang-ulang lagi dan dicatat. Kemudian soal latihannya akan Umi bagikan di tugas. Tolong dikerjakan setelah kirim catatan ke Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.